Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan membahas buku pendamping matematika kelas 5 penerbit Erlangga. Ini ya, baik, kali ini saya akan membahas bab 2 materi inti 2 latihan 3 yang ada di halaman 45. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Oke, kita lanjut ke bagian C, teman-teman ya. Nomor 1, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah adalah 50 km per jam. Berarti ini V ya, kecepatan V. Jika lama perjalanan 1 jam 30 menit, berapa kilometer jarak yang ditempuh ayah? Lama perjalanan itu waktu atau T ya. Berarti diketahui V-nya 50, T-nya 1,5. Kita diminta mencari S-nya. Nah, S ini sama dengan V dikali T. Ini saya tuliskan singkat saja caranya teman-teman ya, tapi jika teman-teman ada PR atau tugas dari guru dan diminta menuliskan secara lengkap, silahkan ditulis secara lengkap seperti mengerjakan soal matematika biasanya ya, pakai diketahui V sama dengan 50 km per jam, T sama dengan 1,5 jam, ditanya S sama dengan berapa, jawab S sama dengan V dikali T. Nah, seperti itu ya, bisa dibuat lengkap sendiri, dilengkapi sendiri. Oke, jadi S itu V kali T, berarti S sama dengan V-nya 50, T-nya 1,5. 50 dikali 1,5 sama dengan 75 km. Jadi, jarak yang ditempuh ayah adalah 75 km ya. Lalu nomor 2, Ayah Budi mengendarai mobil dari Jakarta menuju Cirebon dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berarti ini V-nya 60 ya. Lalu jika jarak kedua kota tersebut 270 km, jarak itu S, berarti S-nya 270. Berapa jam lama perjalanan yang ditempuh Ayah Budi? Lama perjalanan itu T ya. T itu cara mencarinya S per V. Jarak dibagi kecepatan, 270 dibagi 60. Hasilnya 4 ya, 270 dibagi 60 itu 4. 4 kali 60 kan 240 ya. Ini 270 berarti ada sisa 30 per 60. Lalu kita sederhanakan, 4-nya tetap 30 per 60 sama-sama dibagi 30. 30 bagi 30 1, 60 bagi 30 2. Jadi 41 per 2 atau 4,5 jam, 4,5 jam ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Jarak kota C ke kota D 330 km. Sebuah bus berangkat dari kota C pukul 6, tiba di kota D pukul 11.30. Berapa kecepatan rata-rata bus tersebut? Oke, di sini diketahui jarak atau S-nya 330. Lalu waktunya dari pukul 6 sampai pukul 11.30 itu berarti 5,5 jam ya, atau 5,5. Berarti S-nya 330 km, T-nya 5,5 jam. Nah, untuk mencari V itu S per T, 330 per 5,5. Hasilnya adalah 60 km per jam kecepatannya. Jadi kecepatan rata-rata bus tersebut adalah 60 km per jam ya. Lalu nomor 4, sebuah bus berangkat dari kota B ke kota C dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Ya, ini V berarti diketahui V ya, kecepatan 70. Jika bus tersebut tiba dalam waktu 2,5 jam, berapa jarak kota B ke kota C? Diketahui T-nya 2,5 atau 2,5. Jadi untuk mencari jarak, S sama dengan V dikali T, 70 dikali 2,5. Hasilnya adalah 175 km. Jadi jarak kota B dan kota C adalah 175 km ya. Lalu nomor 5, dengan mengendarai sepeda motor, Paman berangkat dari kota A pukul 7.30, tiba di kota B pukul 10. Jika kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Paman 45 km per jam, berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Nah, di sini diketahui waktunya dari 7.30 ke jam 10 itu berarti 2,5 jam atau 2,5 ya, berarti T-nya 2,5. Lalu V-nya kecepatannya ini 45 km per jam. Nah, untuk mencari S itu caranya V dikali
T, berarti 45 dikali 2,5, hasilnya adalah 112 km. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 112,5 km ya. Oke, yang terakhir bagian D ya. Nomor 1, sebuah kereta tujuan Surabaya berangkat pukul 9.15 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Nah, jika jarak perjalanan yang ditempuh adalah 320 km, pukul berapa kereta tiba di Surabaya? Nah, di sini diketahui V-nya 80 km per jam, S-nya 320 km. Nah, kita diminta mencari pukul berapa, berarti kita cari waktunya dulu ya. Waktu itu T sama dengan S per V, 320 per 80, artinya 320 dibagi 80, hasilnya adalah 4, berarti lama waktunya 4 jam. Waktu 4 jam jika berangkatnya pukul 9.15, berarti tibanya adalah 9.15 ditambah 4 jam, yaitu 13.15 atau jam 1.15 siang ya. Lalu nomor 2, sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika bus tersebut melaju selama 1,5 jam, berapa jarak yang ditempuh? Nah, ini diketahui kecepatan itu V ya, V-nya 45, lalu T-nya waktunya 1,5 jam. Nah, kita diminta mencari jaraknya. Jarak itu S ya, S sama dengan V kali T, 45 dikali 1,5, jadi hasilnya adalah 67,5 km. Ini S-nya atau jarak yang telah ditempuhnya ya. Lalu nomor 3, sebuah sepeda motor yang dikendarai ayah menempuh jarak 180 km dalam waktu 2,5 jam. Berapa kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai ayah tersebut? Nah, diketahui jarak itu S ya, S-nya 180, lalu waktunya atau T-nya, T sama dengan 2,5 jam. Nah, V itu S per T, 180 dibagi 2,5, hasilnya adalah 72 km per jam. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 4 ya. Jarak kota A ke kota B 250 km. Sebuah mobil dikendarai ayah berangkat dari kota A pukul 8.15, istirahat di perjalanan 15 menit. Jika mobil tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, pukul berapa ayah tiba di kota B? Oke, di sini diketahui jaraknya ya, S 250 km, lalu kecepatannya 50 km per jam, V-nya 50 km per jam ya. Nah, kita diminta mencari waktu tiba, berarti kita cari dulu waktunya ya. T sama dengan S per V, jarak dibagi kecepatan. Jadi 250 dibagi 50, hasilnya adalah 5 jam. Waktunya 5 jam, berarti waktu tibanya itu waktu berangkat 8.15 ditambah lama perjalanan 5 jam ditambah waktu istirahatnya 15 menit ya. Jadi dari jam 8.15 ditambah 5 jam itu jadi 13.15, lalu ditambah 15 menit lagi, jadi waktu sampainya adalah 13.30 ya. Lalu nomor 5, Dimas tiba di tujuan dengan naik kereta api pada pukul 5 sore. Jika kecepatan rata-rata kereta api tersebut adalah 90 km per jam dan jarak yang ditempuh adalah 360 km, pukul berapa kereta api mulai berangkat? Nah, di sini diketahui kecepatannya 90 ya, V-nya 90, lalu jaraknya S-nya 360. Nah, kita cari waktunya. T sama dengan S per V. S-nya 360 per 90. 360 bagi 90 4 ya, berarti waktunya 4 jam. Nah, dia tiba di tujuan itu pukul 5 sore. Pukul 5 sore itu pukul 17.00. Pukul berapa berangkatnya? Kalau berangkatnya berarti dikurangin ya, karena mundur. Nyampainya pukul 17, lama perjalanan 4 jam. Berarti untuk cari mulai berangkatnya berarti 17 dikurang 4 jam. Hasilnya adalah pukul 13.00 ya. Lalu nomor 6, Ansar naik bus dari sebuah terminal menuju Semarang dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Ansar tiba di Semarang dalam waktu 2,5 jam. Berapa jarak dari terminal ke Semarang? Oke, di sini diketahui kecepatan atau V-nya 50, T-nya 2,5. Kita diminta mencari S-nya atau jaraknya. S sama dengan V dikali T, 50 dikali 2,5. Hasilnya 125 km ya. Lalu nomor 7, jarak kota P ke kota Q adalah 150 km. Nah, di sini diketahui berarti S-nya jaraknya 150 ya.
Haris berangkat naik bus dari kota P pukul 6.15 menuju kota Q dengan kecepatan rata-rata bus 40 km per jam, berarti V-nya 40. Pukul berapa Haris tiba di kota Q? Kalau pukul berapa kita cari dulu waktunya ya. T itu sama dengan S per V, 150 dibagi 40 atau per 40. Nah, 150 per 40 itu hasilnya 3 ya. 150 bagi 40 itu 3. 3 kali 40 kan 120 ya. Ini berarti ada sisa 30. 30 per 40. Lalu kita sederhanakan, 3-nya tetap. 30 per 40 sama-sama dibagi 10 menjadi 3 per 4. Jadi waktunya 3 per 4 jam. 3 per 4 jam itu 45 menit teman-teman ya. Jadi kalau ditanya waktu tibanya, berarti waktu berangkat 6.15 ditambah lama perjalanannya 3 jam 45 menit. Jadi waktu tibanya adalah pukul 10.00 ya. Lalu terakhir nomor 8, jarak kota M ke kota N adalah 225 km. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berarti diketahui jaraknya, S-nya 225, V-nya kecepatannya 50 ya. Kita diminta mencari waktu ya. Jika bus berhenti untuk istirahat 15 menit, berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai di kota N? Nah, kita cari dulu T-nya. T itu S per V, 225 per 50. Hasilnya adalah 4,5 jam. 4,5 jam itu 4 jam 30 menit ditambah waktu istirahat 15 menit. Jadi 4 jam 30 ditambah 15. Hasilnya adalah 4 jam 45 menit. Oke, itu ya teman-teman pembahasan kita. Bab 2, materi inti 2, latihan 3, langsung bagian A, B, C, D. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.